akan menjelaskan tentang unsur-unsur golongan transisi. Tapi sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Zara Noviansyah, absen 7. Perkenalkan, nama saya Keisha Safira, absen 18. Perkenalkan, nama saya Tina Komalasari dari absen 8. Selamat menonton. Pengertian. Unsur transisi adalah unsur yang dapat menggunakan elektron pada kulit terluar dan kulit pertama terluar untuk berikatan dengan unsur-unsur yang lain. Unsur transisi periode keempat umumnya memiliki elektron valensi pada subkulit 3D yang belum terisi penuh, kecuali unsur Seng atau Zn pada golongan 2B. Hal ini menyebabkan unsur transisi periode keempat memiliki beberapa sifat khas yang tidak dimiliki oleh unsur-unsur golongan utama, seperti sifat magnetik, warna ion, aktivitas katalitik, serta kemampuan membentuk senyawa kompleks. Halo semua, perkenalkan nama saya Dina Zara Noviansyah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kelimpahan. Yang pertama itu ada skandium atau Sc. Skandium adalah salah satu unsur kimia dengan lambang Sc dan nomor atom 21. Sebagai logam transisi yang lembut dan berwarna putih keperakan yang ditemukan melalui analisis spektrum terhadap mineral-mineral kesenit dan godolinit dari Skandinavia. Skandium lebih umum ditemukan di matahari daripada di bumi. Di alam, skandium umumnya terdapat dalam bentuk senyawa biloks plus 3, misalnya SCCl3, SCCl2O3, dan SC2SO4 3 kali. Aplikasi utama skandium adalah untuk membuat panduan aluminium skandium yang digunakan oleh industri kedigantaraan dan peralatan olahraga yang membutuhkan material kinerja tinggi. Selanjutnya yang kedua itu ada titanium atau Ti. Titanium adalah unsur kimia dengan nomor atom 22 termasuk golongan transisi yang ringan, kuat, berkilau dan tahan korosi, termasuk terhadap air laut, aqua regia, dan klorin. Warnanya putih metalik keperakan. Di alam, titanium lebih sering ditemukan sebagai biji titanium dan jarang dalam bentuk murni. Produksinya kompleks dan mahal, lebih mahal dari baja stainless. Titanium dapat ditemukan di meteor dan matahari. Contoh batuan dari misi Apollo 17 mengandung TiO2 sekitar 12,1%. Merupakan unsur ke-9 terbanyak di kerak bumi, lalu selalu terdapat dalam batuan beku dan sedimen yang berasal darinya. Titanium O2 juga ditemukan dalam biji besi, debu batu bara, tumbuhan, dan tubuh manusia. Yang ketiga ada vanadium. Vanadium atau V adalah unsur kimia bernomor atom 23 yang memiliki senyawa penting seperti vanadium pentaoksida F2O5 yang digunakan sebagai katalis dalam pembuatan asam sulfat, anhidrida, maleat, dan keramik. Unsur ini ditemukan dalam sekitar 65 mineral termasuk karnotit, roskolit, vanadinit, dan patronit yang menjadi sumber logam penting. Vanadium juga termasuk dalam bebatuan fosfat, beberapa biji besi, minyak mentah sebagai senyawa organik kompleks, serta batu meteor. Produksi vanadium umumnya ditemukan dengan memproduksi F2O5 menggunakan kalsium dalam tabung bertekanan sesuai proses yang dikembangkan oleh Seybair. Lalu yang keempat ada kromium atau Cr. Kromium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cr dengan nomor atom 24. Ia adalah unsur pertama dalam golongan 6. Kromium adalah logam berwarna abu-abu seperti baja, berkilau keras dan rapuh yang memerlukan pemolesan tinggi, tahan pengumasan, dan memiliki titik lebur tinggi. Di alam, krom tidak ditemukan dalam kondisi murni, melainkan ditemukan dalam kromit FeCr2O4.
Lalu yang kelima ada mangan atau Mn. Mangan adalah unsur kimia berupa logam keras dan rapuh dengan nomor atom 25. Mangan terdapat dalam tanah dalam bentuk senyawa oksida karbonat dan silikat dengan nama MnO2, manganit MnOOH, dan MnCO3 dan MnSiO3. Mangan umumnya terdapat dalam batuan primer, terutama dalam bahan ferron magnesium. Mangan dilepaskan dari batuan karena proses pelapukan. Mangan terdapat di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Yang keenam ada ferum. Ferum atau besi adalah unsur kimia berupa logam dengan nomor atom 26. Ferum adalah logam paling murah di antara logam-logam yang dikenal manusia. Besi berwarna putih, cukup lunak, dan bersifat magnetik. Besi berada di alam sebagai biji besi. Biji besi utamanya adalah hematif Fe2O3, limotit HFeO2, dan siderit FeCO3. Lalu yang ketujuh itu ada kobalt atau Co. Kobalt adalah unsur kimia bernomor atom 27 yang biasanya ditemukan di alam dalam bentuk campuran. Logam kobalt bebas diperoleh melalui peleburan reduktif dan memiliki warna abu-abu perak, bersifat keras dan berkilau. Di alam, kobalt terdapat sebagai senyawa dalam mineral seperti cobalt gold COASS, linalit CO3S4, smalite COAS2, dan eritrit. Kobalt sering ditemukan dalam nikel, perak, timbal, tembaga, dan biji besi. Unsur ini juga ditemukan dalam meteorit. Sumber biji kobalt penting terdapat di Zaire, Maroko, dan Kanada. Yang kedelapan ada nikel atau Ni. Nikel adalah unsur logam transisi bernomor atom 28 berwarna putih keperakan, sedikit kekuningan, bersifat keras dan ulet. Nikel murni biasanya berupa bubuk agar permukaan relatifnya lebih luas. Potongan besar lebih lambat bereaksi karena terbentuk lapisan oksida yang mencegah korosi atau pasivasi. Di kerak bumi, nikel murni sangat jarang ditemukan, namun banyak terdapat dalam meteorit dan menjadi ciri khas pembeda meteorit dari mineral lain. Meteorit besi dapat mengandung campuran alloy besi nikel sebesar 5-25%. Secara komersial, nikel diperoleh dari pentaldit dan pyrotit, terutama dari wilayah Sudbury, Ontario, yang menyumbang sekitar 30% kebutuhan nikel dunia. Deposit nikel lainnya ditemukan di Selandia Baru, Australia, Kuba, dan Indonesia. Kesembilan ada capchrome atau Cu. Capchrome atau tembaga adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Cu dan nomor atom 29. Tembaga murni sifatnya halus dan lunak dengan permukaan berwarna jingga kemerahan. Tembaga ini dicampurkan dengan timah untuk membuat perunggu. Dalam jumlah kecil, tembaga ditemukan pada beberapa jenis tanaman, bulu-bulu burung terang, dan darah binatang laut, udang, kerang, dan lain-lain. Tembaga sangat jarang sekali diperoleh dalam bentuk murni, tapi bisa didapatkan dalam bentuk mineral dan bornit. Lalu yang ke-10 atau yang terakhir ada seng, Zn. Seng atau timah sari adalah unsur kimia bernomor atom 30. Seng merupakan unsur paling melimpah ke-24 di kerak bumi dan memiliki 5 isotop stabil. Biji seng yang paling banyak ditambang adalah sphalerite seng sulfida. Seng biasanya ditemukan bersamaan dengan logam-logam lain seperti tembaga dan timbal dalam biji logam. Seng terklarifikasi sebagai chalcophyte yang berarti lebih suka berikatan dengan belerang. Sphalerite adalah salah satu bentuk kristal seng sulfida
sering ditambang karena mengandung sekitar 60-62% seng. Mungkin itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Elvina Komarasari. Di sini saya akan menjelaskan kegunaan unsur-unsur periode keempat. Yang pertama itu ada titanium. Titanium itu sebagai bahan konstruksi karena mempunyai sifat fisik. Yang pertama ada rapatnya rendah atau logam ringan. Yang kedua ada kekuatan strukturnya tinggi. Yang ketiga ada tahan panas. Yang keempat tahan terhadap koros. Jadi dia sebagai badan pesawat terbang dan pesawat supersonik. Sebagai pigmen putih, bahan pemutih kertas, kaca keramik, dan kosmetik. Yang kedua ada vanadium. Dia itu banyak digunakan dalam industri-industri untuk membuat peralatan yang membutuhkan kekuatan dan kelenturan yang tinggi seperti per mobil dan alat mesin berkecepatan tinggi. Yang kedua ada untuk membuat logam campuran. Selanjutnya ada kromium. Jadi kromium itu banyak dipakai di industri, terutama sebagai campuran dengan besi kasar untuk menghasilkan baja yang keras dan tetap mengkilap. Yang kedua ada kromium juga dapat digunakan untuk penyempuhan karena tampak indah, mengkilap, dan tidak mudah kusam. Selanjutnya ada larutan kromium 3, oksida dalam asam sulfat pekat berfungsi sebagai oksidator kuat yang umum dipakai untuk mencuci alat-alat laboratorium. Yang ketiga itu ada mangan. Mangan ini biasanya digunakannya untuk memproduksi baja, menghilangkan warna hijau pada gelas yang disebabkan oleh pengotor besi, banyak tersebar dalam tubuh yang merupakan unsur yang penting untuk penggunaan vitamin B1. Jadi itu gambarnya si mangan. Next itu ada verum. Verum atau besi. Besi itu biasanya digunakan untuk membuat baja, banyak digunakan di dalam pembuatan alat keperluan sehari-hari seperti cangkul, pisau, sabit, paku, mesin, dan sebagainya. Dan itu contohnya ada paku. Selanjutnya ada kobalt, itu dia sebagai alloy. Terus bisa juga larutan CO2 digunakan sebagai tinta rahasia untuk mengirim pesan dan juga dalam sistem peramalan cuaca. Selanjutnya ada unsur nikel. Nikel itu pembuatan alloy, elektrode, baterai, dan keramik. Zat tambahan pada besi tuang dan baja agar mudah ditempa dan tahan karat. Dia bisa jadi pelapis besi atau pernikel dan sebagai katalis. Selanjutnya ada tembaga. Tembaga itu bahan kabel listrik, bahan uang logam, untuk bahan mesin tenaga uap, dan untuk alloy. Itu contohnya bahan uang logam. Yang terakhir itu ada zinc atau seng. Ini biasa digunakan untuk bahan cat putih, pelapis lampu TL, layar TV, dan monitor komputer, dan campuran logam dengan metal lain. Perkenalkan, nama saya Kesia Safira. Saya akan menjelaskan sifat kimia unsur transisi periode 4. Berbagai sifat kimia unsur transisi periode 4 membuat keberadaan unsur-unsur tersebut penting dalam aktivitas industri. Di industri, fungsi unsur-unsur tadi beragam, misalnya untuk pengolahan bahan, katalisis, dan masih banyak lagi lainnya. Berikut ini jumlah sifat kimia unsur transisi periode 4 beserta penjelasannya. Yang pertama, sifat reaktif. Unsur transisi periode keempat memiliki berbagai sifat reaktif seperti sering terlibat dalam reaksi oksidasi dan reduksi. Reaksi kompleksasi membentuk kompleks dengan reagen lain hingga reaksi asam basa. Sifat reaktivitas pada unsur transisi periode keempat bervariasi. Sebagai contoh, besi Fe yang berada di lingkungan udara terbuka bisa bereaksi dengan oksigen dan air sehingga membentuk karat. Akibatnya, besi mudah mengalami korosi. Sementara itu, tembaga atau Cu mampu lebih stabil di lingkungan udara terbuka. Sebabnya, tembaga bisa membentuk lapisan oksidasi tipis yang melindungi permukaannya dari korosi. Perbedaan ini menunjukkan besi cukup reaktif sedangkan tembaga lebih inert. Yang kedua, pembentukan ion kompleks. Semua unsur transisi 4 bisa membentuk ion kompleks. Ion kompleks merupakan struktur kimia terdiri dari ion pusat, umumnya atom logam, yang dikelilingi oleh ligan atau atom atau molekul. Ligan-ligan tadi membentuk ikatan koordinasi dengan ion pusat.
Yang ketiga, memiliki struktur senyawa kompleks. Senyawa yang terbentuk dari unsur-unsur transisi periode keempat kerap kali mempunyai struktur kompleks. Kemampuan unsur-unsur transisi periode keempat membentuk ikatan dengan banyak ligan dan mengadopsi geometri molekul yang beragam menjadi alasan adanya sifat kimia tersebut. Yang keempat, bilangan oksidasi bervariasi. Unsur transisi memiliki sejumlah bilangan oksidasi. Adapun unsur-unsur transisi periode keempat bersifat elektropositif, mudah melepaskan elektron. Sebagai akibatnya, bilangan oksidasi unsur-unsur transisi periode keempat memiliki tanda positif. Yang kelima, bisa menjadi katalis. Sebagian besar unsur transisi periode keempat juga bisa menjadi katalis yang baik. Sifat ini dimiliki sejumlah unsur transisi periode 4 karena beberapa faktor seperti kemampuan berbagi dan menerima elektron, kapasitas mengubah bilangan oksidasi, hingga kondisi permukaan. Cara pembuatan unsur transisi. Pertama, cara pembuatan titanium. Langkah awal produksi titanium dilakukan dengan mengubah biji rutil yang mengandung TiO2 menjadi TiCl4. Kemudian TiCl4 direduksi dengan Mg pada temperatur tinggi yang bebas oksigen. Persamaan reaksinya adalah sebagai berikut. Ti02 ditambah C ditambah 2Cl2 menghasilkan TiCl4 ditambah CO2 TiCl4 ditambah 2Mg menghasilkan Ti ditambah 2MgCl2. Cara pembuatan ferrovanadium. Ferrovanadium dihasilkan dengan mereduksi V205 dengan reduksi campuran silikon dan besi. SiO2 yang dihasilkan direaksikan dengan CaO membentuk kerak CaSiO3. Reaksi kimia yang terjadi sebagai berikut. 2V205 ditambah 5Si dalam kurung 4V ditambah Fe ditambah 5SiO2. 5SiO2 SiO2 ditambah COO menghasilkan CaSiO3. Cara pembuatan kromium. Langkah-langkah dalam ekstraksi unsur kromium dari bijinya adalah seperti berikut. Kromium 3 dalam biji diubah menjadi dikromat 6, reduksi Cr6 menjadi Cr3. Reduksi kromium 3 oksida dengan aluminium, reaksi termit. Cara pembuatan mangan. Mereduksi oksida mangan dengan natrium, magnesium, aluminium atau dengan proses elektrolisis. Proses aluminotermi dari senyawa MnO2. Persamaan reaksinya tahap 1 3MnO2 menghasilkan Mn304 ditambah O2. Tahap 2 3Mn304 ditambah 8Al 9Mn ditambah 4A1203. Cara pembuatan besi ferrum. Besi dapat diperoleh dengan cara mengekstrasi bijinya dalam tanur hembus atau tanur tinggi. Bahan baku yang diperlukan dimasukkan dalam tanur tinggi yaitu biji besi, karbon, dan batu kapur CaCO3. Cara pembuatan kobalt. Unsur kobalt di alam selalu didapatkan bergabung dengan nikel dan biasanya juga dengan arsenik. Mineral kobalt terpenting antara lain smaltit CoAs2, kobaltit CoASS, lemasit CO3S4. Sumber utama kobalt disebut species yang merupakan sisa dari peleburan biji arsen dari Ni, Cu, dan Pb. Cara pembuatan nikel. Pengeringan di tanur pengering kalsinasi dan reduksi di tanur peleburan. Di tanur listrik, pengkayaan di tanur pemurni, granulasi, dan pengemasan. Cara pembuatan tembaga. Cu2S dan kerak FeSiO3 oksidasi dengan udara panas. Pada reaksi oksidasi tersebut diperoleh 98% sampai 99% tembaga tidak murni. Tembaga tidak murni ini disebut tembaga blister atau tembaga lepuh. Tembaga blister adalah tembaga yang mengandung gelembung gas SO2 bebas. Untuk diperoleh kemurnian Cu yang lebih tinggi, tembaga blister dielektrolisis dengan elektrolit CuSO4. Cara pembuatan seng. Unsur ini dapat dibuat dengan cara mereduksi kalamin dengan arang. Biji-biji seng yang utama
Satu metode dalam mengambil unsur ini dari bijinya adalah dengan cara memanggang biji seng untuk membentuk oksida dan mereduksi oksidanya dengan arang atau karbon yang dilanjutkan dengan proses distilasi. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.